Pertanyaan, apakah urapan Roh Kudus dapat dirasakan oleh tubuh? Mengapa saya tidak dapat merasakan apa-apa? Saya merasakan ada damai dalam hati ketika didoakan, tapi secara fisik kehadirannya tidak dapat saya rasakan. Baik, jawabannya ada di buku ini. Demikian, munculnya damai, ketenangan atau sukacita dalam hati sebenarnya merupakan dampak lawatan Roh Kudus atas kita. Dampak lawatan Roh Kudus tidak selalu terguncang, bergetar atau lainnya, meskipun itu bisa terjadi atas seseorang saat menerima urapan Roh Kudus. Manifestasi fisik dari jamahan atau urapan Roh Tuhan yang kita rasakan bisa berbeda-beda. Ada yang bergetar, tumbang, atau rebah. Namun jangan menganggap kalau tidak bergetar atau tumbang berarti Roh Kudus belum melawat kita. Ini keliru sama sekali. Ada banyak contoh jamahan atau urapan Roh Kudus yang dapat dirasakan secara fisik oleh tubuh jasmani. Yeremia merasakan panas seperti ada api di mulut dan hati. Daniel merasakan seperti disentuh secara fisik dan gemetaran. Daud lidahnya seketika menjadi fasih berkata-kata. Yeskiel merasakan panas dan dorongan yang luar biasa. Saul merasakan dorongan untuk bernubuat. Samuel mendengar suara melalui telinga jasmani. Dua murid merasakan hati yang berkobar-kobar. Sedangkan Paulus merasakan desakan adikodrati ketika dilawat oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan mengizinkan, baik yang mendoakan maupun yang didoakan sama-sama bisa merasakan lawatan Tuhan. Selama kira-kira 20 tahun saya memasuki pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi. Baru 4 tahun terakhir ini saya merasakan ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap saya meletakkan tangan saya kepada seseorang atau kepada beberapa orang, saya merasakan ada aliran kuasa yang mengalir masuk dari atas kepala saya. Selanjutnya kuasa itu keluar dari kedua tangan saya mengarah kepada orang yang saya doakan. Selain itu mereka bersaksi bahwa mereka merasakan seperti terkena aliran listrik yang mengakibatkan mereka bergetar, tumbang, dan lain sebagainya. Terkadang beberapa di antara mereka merasakan aliran itu seperti hanya terdiam di tempat. Tetapi saya dapat merasakan aliran itu menjamahnya. Ada kalanya seseorang menyebutkan bagian tubuhnya yang sakit. Kemudian urapan itu seperti menjalar dan menjamah bagian itu. Selanjutnya ia mengatakan bagian itu tidak sakit lagi. Suatu ketika ada seseorang mengatakan ada masalah dengan ginjalnya. Saya berdoa dan seperti biasa urapan itu berjalan pada bagian yang sakit. Seperti biasanya saya bertanya kepada orang yang sedang saya layani itu. Urapan Tuhan sampai di mana? Sudah sampai kaki katanya. Loh, kebablasan kata saya sambil bercanda. Tidak, sudah betul katanya. Betul? Apa kaki Bapak juga sakit? Iya, lutut saya bermasalah. Tuhan sungguh tabib di atas segala tabib. Dia mengerti bagian-bagian tubuh yang sakit. Tanpa kita meminta dirinya untuk menjamah, dia sudah menjamah. Bapak itu kegirangan karena Tuhan sudah menjamah semua sakitnya. Ia menggerakkan badannya, menekuk kedua lututnya, dan terus menggerakkannya. Tidak sakit lagi katanya. Terpujilah Tuhan kata saya. Awalnya pertama kali Tuhan bekerja dengan cara demikian, saya sempat menolaknya. Saya punya wasangka. Tidak mau Tuhan dengan cara demikian. Ini seperti tenaga dalam saja. Ini tidak baik, saya tidak mau. Tuhan mengerti hal yang ada dalam hati saya. Kemudian dia menunjukkan bagaimana Yesus pernah merasakan hal yang sama, yaitu setelah wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu menyentuhnya. Setelah saya merenungkannya, baru kemudian saya berkata, baik Tuhan, hamba-Mu ini siap. Lebih lagi Tuhan, jamah mereka semua lagi Tuhan, sekali lagi. Markus 5 ayat 28-30, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, perhatikan, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Semoga menjadi berkat.